Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, falamma istaqarra bil madinati umira bi baqiyati syara'il islami mithli zakati was shami wal haji wal jihadi wal azani wal amri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkari wa ghairu dzalika min syara'il islami. Setelah menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lain seperti zakat, salat, haji, jihad, azan, amar ma'ruf, nahi munkar, dan syariat-syariat Islam lainnya. Akhadha ala hadha 10 sinina wa ba'daha tuwfiya salawatullahi wa salamuhu alaihi wa dinuhu baqin. Beliau menyempurnakan sisa syariat tersebut selama 10 tahun, dan setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam diwafatkan sedangkan agama tetap abadi. Wa hadha dinhu la khaira illa dalal umat alaihi wa la syara illa hadaraha minhu. Inilah agama beliau yang mana tidak ada suatu kebaikan pun kecuali beliau telah menunjukkan umat kepadanya, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali beliau telah memperingatkannya mereka darinya. Wal khairu alladhi dalla alaihi at-tauhidu wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Kebaikan yang beliau tunjukkan kepadanya adalah tauhid dan segala hal yang dicintai dan diridhai Allah. Wa syarrul ladzi hadzara minhu asyirku wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bahu. Sedangkan keburukan yang beliau peringatkan darinya adalah syirik dan segala hal yang dibenci dan tidak disukai Allah. Ba'athahullahu ila nasi kaffatan waftaradallahu ta'atahu ala jami'at thaqalaini al-insi wal jinni. Allah telah mengutus beliau kepada umat manusia seluruhnya, dan Allah juga telah mewajibkan kepada seluruh jin dan manusia untuk menaati beliau. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Wa akmalallahu bid-din. Wa dalilu qauluhu Ta'ala, Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan beliau. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah ku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah ku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah ku ridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Waftaradallahu wa kullu ummatin ba'athal wa dalilu ala mautihi qauluhu ta'ala, dan dalil atas wafatnya beliau adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula, kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Rabbmu. Wan nasu idza matu yub'atsuna wa dalilu qauluhu ta'ala, dan manusia apabila telah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada hari yang lain. Wa qauluhu Ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi'amalihim. Wa dalilu qauluhu Ta'ala, setelah dibangkitkan mereka akan dihisab dan dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara. Wad dalilu qauluhu Ta'ala,
Barang siapa mendustakan hari kebangkitan kembali, maka dia telah kafir. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, tidak demikian demi Rabbku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Wa kullu ummatin wa arsalallahu jami'a rusuli mubashirina wa mundirina wa dalilu qauluhu ta'ala, Allah telah mengutus semua para rasul adalah sebagai orang-orang yang menyampaikan kabar gembira dan memberi peringatan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Rusulan mubashirina wa mundirina li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antara mereka para rasul itu adalah Nabi Nuh alaihi salam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa yang pertama di antara mereka adalah Nabi Nuh alaihissalam adalah firman Allah Ta'ala, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dihi. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudian. Wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu wa yanhahum an ibadati taghuti. Setiap umat Allah telah mengutus seorang rasul kepadanya, mulai sejak Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan mereka agar menyembah Allah saja dan melarang mereka menyembah tagut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Waftaradallahu ala jami'al ibadil kufra bil taguti wal iman billahi. Allah mewajibkan kepada semua hambanya untuk mengingkari tagut dan hanya beriman kepada Allah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu, at-tagutu ma tajawaza bil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tagut adalah apa yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba, baik berupa sesuatu yang disembah, diikuti atau yang ditaati. At-tawaghitu katsiratun wa rusum khamsatun, iblisu la'anahu Allahu, wa man 'abida wa huwa radin, wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi, wa man idda'a syai'an min 'ilmil ghaibi, wa man hakama bi ghairi ma anzalallahu. Tagut-tagut itu banyak, tapi yang pokok di antara mereka ada 5. Pertama, iblis yang dilaknat Allah. Kedua, orang yang disembah dan dia rela. Ketiga, orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Keempat, orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib. Dan kelima, orang yang berhukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada bulu tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan sesungguhnya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa hadza ma'na la ilaha illallah, dan inilah pengertian makna la ilaha illallah. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis disebutkan, ra'sul amril islamu wa amudu salatu wa dirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Pokok agama adalah penyerahan diri, sedang tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad di jalan Allah. Wallahu a'lamu wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Hanya Allah yang Maha mengetahui, dan semoga salawat dan salam selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Masyaallah, barakallahu fikum wa nafa'akum bis-Islam wal muslimin wa ja'alakallah
مباركا أينما كنت وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله